Ini nama kitabnya adalah Uqudul Almas pada halaman 106. Dia mengatakan di bab 5 ini Al-Faslul Khamis, fasal yang kelima, fit tahdzir min at-tariq syaitaniyah al-mamqutah al-muaddiyah ila sindiqah wal kufri as-sarih. Ini bab yang kelima ini mengatakan tahdzir. Tahdzir itu apa ya? Warning, sebagai peringatan bahwasanya ada tariqah syaitaniyah yang sangat kuat yang mengarah kepada sindiqah dan kekufuran yang sarih. Begitu. Lalu di bawah ini ada pengkeliman atau penjustifikasian atau tuduhan kepada ulama Nusantara. Kalimatnya begini, bal innal amra asyaddu min dzalika. Bahkan ada yang lebih parah, lebih serius daripada tariqah fa innatil tariqal kufriyah muntasyiratun fi biladil Melayu. Bahwasanya sudah beredar tariqah kufriyah yaitu di negara Melayu, wa Jawa dan di negara Jawa. Kita ini kan orang Melayu dan orang Jawa nih. Wa ma walaha dan di sekitar Jawa dan Melayu. Wa fi biladi Zanzibari dan beredar di negara Zanzibar, wa biladil Somali dan sudah beredar di negara Somalia, wa fi Adnin dan di negara Aden, wa arbadiha dan sekitarnya Aden, wa ba'di qural haji dan sebagian desa-desa Hijaz, wa kulluha muntasyiratun bil intisabi ila taraikil masyhurati. Dan disitulah di Melayu, di Jawa, di Zanzibar, di Somalia, di Aden dan di daerah sekitar Hijaz telah beredar torikoh tersebut, yaitu torikoh yang intisabnya sudah masyhur, sudah mendarah daging lah bahasanya kurang begitu. Contohnya apa? Yaitu torikoh An-Naqsyabandiyah wal Qadiriyah, yaitu torikoh Naqsyabandiyah dan torikoh Al-Qadiriyah. Contohnya apa? Yaitu torikoh An-Naqsyabandiyah wal Qadiriyah, yaitu torikoh Naqsyabandiyah dan torikoh Al-Qadiriyah. Ini orang baca kitab bisa, maka kemungkinannya dua saja, entah keselip otaknya atau jahat. Fokus di dua kalimat terakhir atau tiga. Contohnya apa? Jadi membahas tentang toriko yang dinyatakan toriko setan oleh kitabnya Ba'alawi. Lalu contohnya apa? Yaitu toriko Naqsyabandiyah dan toriko Qadariyah. Padahal ini adalah torikohnya kita, torikoh di Nusantara. Kok diucapkan atau diklaim sebagai toriko setan? Saya ajarkan logika sederhana Pak, cara membaca kitab. Memang baca itu juga nggak cukup Pak kalau nggak mengerti. Dan jangan nekat, kecuali kalau jahat. Kalau jahat masih saya apresiasi. Berarti Bapak emang udah jahat, udah mau menyesatkan orang ya. Tapi kalau Bapak merasa benar dengan narasi ini, naif sekali Pak. Perhatikan Pak, di sini torikoh itu, coba perhatikan dari kulluha muntasyiratun bil intisab. Oke, masih saya terima maknanya adalah torikoh itu sudah masyhur intisab. Perhatikan Pak, yang masyhur itu intisabnya Pak. Perhatikan ya, muntasyiratun itu oke, boleh kita artikan sudah dikenal, menyebar. Bil intisab dikenal dengan apa Pak? Dia dinisbatkan ya. Intisab itu apa sih Pak? Bernisbat ya kepada at-taraik al-masyhurah, kepada torikoh yang sudah memang muktabar dan masyhur. Berarti di sini dua Pak. Masyhurnya itu dua. Yang pertama toriko masyhur. Yang kedua ada toriko yang tersebar intisab kepada toriko yang masyhur itu Pak. Berarti ada dua toriko Pak. Torikonya di sini dua. Kenapa ada dua Pak? Maksudnya bukan Qadariyah dan Naqsyabandiyah. Dua. Ada dua kubu. Satunya adalah toriko yang memang sudah masyhur, taraik al-masyhurah, yaitu Qadariyah Jabariyah Qadariyah dan Naqsyabandiyah. Satunya adalah kelompok toriko kafir, toriko setan yang dikenal bernisbat atau dianggap berasal atau bersambung kepada toriko yang masyhur ini Pak. Maka dijelaskan setelahnya wa ba'duha ghairu muntasib dan sebagainya enggak dinisbatkan. Jadi ada Pak toriko sesat, toriko yang memang menyimpang tapi dikenal orang dia berasal dari toriko Qadariyah dan Naqsyabandiyah. Jadi Bapak kalau baca kitab itu, kalau ada intisab Pak, tidak mungkin satu hal. Ini logika sederhana. Maman intisab kepada Mukidi itu berapa orang Pak? Dua. Satu Maman, dua Mukidi. Tidak mungkin Mukidi intisab kepada Mukidi. Tidak mungkin Pak. Di sini toriko kafir itu intisab kepada Qadariyah dan Syadiliyah Qadariyah dan Naqsyabandiyah. Tidak mungkin yang dikafirkan itu yang Naqsyabandiyah atau Qadariyah. Ini logika sehat Pak. Namanya intisab, kok yang muntasabnya yang dianggap itu. Yang muntasib Pak, yang dihukumi kufri atau syaitan itu muntasibnya Pak, yang bernisbat, bukan Qadariyah dan Naqsyabandiyahnya. Jangan jahat Pak baca kitab ya. Atau kalau nggak ngerti ya parah. Ini saya berharap orang-orang yang kecil alim lah, seperti Lora Ali itu. Mbok yo kok diem.
yang begini ini tuh. Nggak ada yang mengkritik ini kayaknya. Ya Gus Jazuli yang nggak akan mengkritik kalau Gus Jazuli. Emang udah kelihatan sekali kalau itu. Maimun Al-Qodah aja kayaknya masih, walaupun nggak menolak masih agak percaya gitu. Intinya jangan sampai membocorkan perahu kalau itu. Saya paham masalah itu ya. Tapi yang abu-abu lah, yang Lora Ali lah, yang kecelok alim, kecelok ngerti kitab. Masa ada orang mengkuar-kuarkan memahami kitab setimpang ini dibiarkan. Dan isinya fitnah. Menuduh orang, menuduh ulama ini mensetan-setankan Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Luar biasa, mensetan-setankan. Kemudian di sini guru-gurunya Nusantara disetan-setankan. Padahal itu yang dimaksud dengan di sini ya, kalau dibaca kelanjutnya adalah orang-orang bodoh. Ya toriko yang setan-setan itu Pak, yang terkenalnya intisab kepada Qadiriyah dan Naqsabandiyah itu Pak. Bukan masalah toriko Naqsabandiyah dan Qadiriyahnya. Jadi ingat, kalau orang sudah bilang ini intisab kepada, itu pasti dua orang Pak. Itu sederhana Pak. Toriko-toriko ini dikenal oleh orang-orang atau tersebar muntasyiratun di depan banyak orang-orang bil intisabi ila toroik al masyhurah. Dikenal dengan apa? Dikenal bahwa ini berintisab kepada toriko-toriko yang masyhur. Artinya berasal dari situ. Dikenalnya orang-orang Pak. Namanya berasal kan berarti bukan Pak. Berintisab itu bukan berasal sebetulnya. Disandarkan atau dinisbatkan. Dalam kitab saja Pak, kalau tulisan karangan itu disebut intisab, itu masih lemah sebetulnya ya, ini dinisbatkan kepada. Jadi disandarkan, atau gampangnya mungkin kalau bahasa sekarang ditangkokkan, ditantolkan gitu. Kenapa Bapak bisa lalu Qadiriyah, Naqsabandiyah dan Qadiriyahnya yang dihantam? Jadi Bapak ini berpikir sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu itu satu hal Pak. Itu tolol apa enggak? Maman dinisbatkan kepada Mukidi itu satu hal gitu. Saya mengecam Maman ini walaupun dia sudah tersebar, dinisbatkan kepada Mukidi. Saya kecam Maman ini. Terus saya kecam Mukidi gitu Pak. Gitu Pak. Itu mah nggak usah baca kitab, itu belajar 1 tambah 1 2 dulu. Belajar itu dulu ya. Sesuatu yang intisab kok Anda jadikan objek intisabnya yang dihantam. Toriko-toriko setan ini, toriko-toriko kafir menyebar di Jawa. Jangan ada dusta di antara kita lah Pak. Kayak heran aja kan banyak aliran-aliran itu yang ngeklaim ini toriko Naqsabandiyah, ini toriko Qadiriyah. Tiba-tiba lebaran yang begitu-begitulah Pak. Nggak usah ada dusta di antara kita lah. Apakah semua toriko yang diklaim toriko Qadiriyah dan Naqsabandiyah itu benar-benar sama atau intisab saja? Maksudnya itu Pak. Toriko-toriko aneh-aneh, nyempal-nyempal, tapi diintisabkan kepada Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Maka itu dihantam Pak, dicap kafir atau toriko-toriko buruk lah. Kenapa tiba-tiba lalu dianggap mengkafir-kafirkan, memburuk-burukan toriko Qadiriyah Naqsabandiyahnya Pak? Maman intisab ke Mukidi, itu Maman bukan Mukidi Pak. Sesimpel itu, sesimpel itu ya. Nggak usah cerdas lah kalau untuk memahami hal-hal semacam ini. Cukup jujur dan tahu malu dan tahu kekonyolan-kekonyolannya. Begitu saja ya. Allahumma